Namanya Busri. Gak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Apalagi dari luar desa. Tapi buat warga sekitar Merapi, apalagi yang udah lama tinggal di sana, nama Busri bukan nama asing. Orang-orang manggil dia sinden tua. Bukan karena dia paling tua di desa itu. Tapi karena satu hal, dia satu-satunya yang masih nyinden. Nyanyi lagu Jawa kuno yang katanya udah ditinggalin sejak puluhan tahun lalu. Suaranya konon bisa bikin bulu kuduk berdiri. Tapi bukan karena indah. Justru karena bikin hati gak tenang. Ada sesuatu di suara itu seolah nyeret perasaan kita ke tempat gelap. Kayak kenangan buruk yang gak pernah selesai. Ada rasa nelangsa yang gak bisa dijelasin. Apalagi kalau dengerin pas tengah malam. Suara Busri bukan cuma nyanyi, tapi kayak manggil. Busri tinggal di sebuah desa kecil yang jarang disebut. Namanya Pagerwatu. Letaknya ada di lereng Merapi. Dan serius, desa ini gak ada di Google Maps. Orang-orang yang tahu tempat ini pun biasanya penduduk lama. Atau orang-orang yang kerja di jalur-jalur pendakian ilegal. Kalau mau ke sana, gak bisa cuma andalkan GPS. Harus pakai feeling. Atau ikut jalur yang katanya gak semua orang bisa lihat. Perjalanan ke Pagerwatu bukan main-main. Harus jalan kaki lewat jalan setapak yang licin. Ngelewatin semak belukar. Naik turun bukit yang curam. Terus masuk ke kebun kopi yang gak keurus. Dan terakhir lewat hutan pinus yang sunyi banget. Hutan itu kayak punya dunia sendiri. NGGAK. Ada suara burung. Gak ada angin. Cuma suara langkah kaki kita. Dan kadang suara lain yang ngikutin. Warga desa sekitar udah lama gak ke Pagerwatu. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang desa itu udah ditinggalin sejak erupsi Merapi tahun ke 2006. Tapi ada juga yang percaya desa itu masih ada, cuma udah bukan buat manusia biasa. Katanya Pagerwatu sekarang tempat para roh. Dan Busri adalah satu-satunya manusia yang masih boleh tinggal di sana. Dulu, sebelum erupsi, Pagerwatu dikenal sebagai desa budaya. Hampir tiap minggu, ada pentas wayang kulit. Dalangnya terkenal, gamelannya komplit, dan sindennya, ya Busri itu. Konon, waktu muda, suara Busri bisa bikin penonton diam total. Gak ada yang berani ngobrol. Nada suaranya tinggi, tapi lembut. Tapi entah kenapa, makin tua, suaranya makin aneh. Masih merdu, tapi ada rasa takut tiap kali dia buka mulut. Setelah erupsi 2006, desa-desa sekitar mulai ditinggalin. Banyak rumah roboh, sawah tertimbun abu, dan banyak korban. Tapi anehnya, Pagerwatu nggak kena apa-apa. Kayak dilindungi sesuatu. Bahkan, abu nggak sampai ke sana. Tapi bukan berarti desa itu selamat. Justru setelah bencana itu desa jadi sepi. Satu persatu warganya pergi. Bukan karena takut Merapi, tapi karena mulai ada kejadian aneh. Ada yang bilang tiap malam bulan purnama, suara sinden terdengar. Nyanyi sendiri di tengah lapangan desa. Padahal nggak ada yang main gamelan. Anak-anak kecil mulai ngigau, nibat lagu Jawa kuno yang bahkan orang tua mereka nggak tahu. Ada yang nyaksiin. Tengah malam tiba-tiba lampu di pendopo nyala sendiri. Dan bayangan panggung wayang muncul dari balik gelap. Yang paling bikin geger, ada keluarga yang maksa tinggal di Pagerwatu meski semua orang udah pindah. Malam pertamanya, di sana, mereka dengar suara nyanyian dari atas atap. Bapaknya naik buat ngecek. Dan nggak pernah turun lagi. Esok paginya, yang tinggal cuma anak-anaknya yang ketakutan. Dan ibunya yang bisu. Akhirnya desa itu resmi ditinggalin. Tapi Busri nggak mau pergi. Waktu ditanya kenapa, dia cuma jawab pelan, "Aku belum kelar. Masih ada satu pentas lagi." Yang terakhir, pemerintah setempat sempat coba evakuasi Busri. Tapi tiap kali mereka datang, Busri nggak pernah kelihatan. Rumahnya terkunci. Tapi kadang, dari dalam, terdengar suara nyinden pelan banget. Kadang sedih,
kadang marah, kadang kayak doa. Tapi, tiap habis suara itu berhenti, pasti ada kejadian aneh di desa sebelah. Entah bayi yang lahir dalam keadaan bisu, atau ternak yang mati mendadak dengan mata terbuka lebar. Ada juga cerita dari tukang ojek yang enggak sengaja antar penumpang nyasar ke hutan pinus dekat pagar watu. Tiba-tiba motornya mogok, langit mendung, dan dari kejauhan dia lihat asap tipis naik dari arah desa. Penasaran, dia jalan kaki ke sana dan lihat panggung pentas wayang berdiri di tengah lapangan, lengkap dengan lampu minyak dan gamelan. Tapi anehnya, gamelannya main sendiri, dan di atas panggung ada Bu Sri duduk. Nyinden. Dia balik badan, lari sekencang-kencangnya. Tapi sampai di rumah, dia jatuh sakit. 3 hari, badannya panas, dan tiap tidur, dia ngelindur. Katanya, dia mimpi nonton pentas wayang dengan penonton yang mukanya pucat dan pakaiannya penuh tanah. Mereka tepuk tangan tiap Bu Sri nyanyi. Tapi suara tepuk tangan itu bukan suara tangan manusia. Setelah pulih, si tukang ojek gak pernah lagi mau lewat jalur itu. Bahkan kalau dibayar berapapun, dia ogah. Cerita tentang Bu Sri ini makin lama makin dianggap mitos. Tapi bagi warga tua di sekitar lereng Merapi, mereka percaya satu hal. Bu Sri bukan manusia biasa. Dia udah terlalu lama nyinden, terlalu lama jadi penjaga, dan pentas terakhir yang dia tunggu bukan buat manusia nonton, tapi buat sesuatu yang lama menanti di antara kabut. Sekarang, kalau malam Jumat Kliwon dan angin Merapi mulai dingin, warga sekitar nutup jendela lebih cepat. Mereka nyalain lampu dan pastiin anak-anak nggak keluar rumah. Karena kadang suara sinden itu masih terdengar. Samar. Dari balik hutan, lagu Jawa yang nadanya nggak dikenal, tapi iramanya bikin dada sesak, katanya. Kalau kamu dengar suara itu jelas, tandanya kamu diundang. Dan kalau kamu datang ke panggilan itu, kamu mungkin gak akan pulang. Randy bukan orang yang percaya mistis. Dia anak kota, lahir dan besar di Yogyakarta, kuliah di jurusan desain, dan hobinya naik gunung. Buat dia, cerita-cerita soal sinden, tua dan desa hilang itu cuma bumbu rakyat yang dibesar-besarkan. Sampai suatu hari, dia nemu selebaran aneh di bawah pohon cemara waktu lagi camping di kawasan Kaliurang. Kertasnya udah lusuh, pinggirnya sobek-sobek, kayak baru diambil dari tanah. Tapi yang bikin merinding, tulisan di kertas itu masih jelas. Tulisan tangan, pakai tinta hitam, agak miring-miring hurufnya. Pentas wayang kulit dipimpin oleh sinden terakhir malam purnama. Pagar watu penonton terbatas. Awalnya Randy kira itu bagian dari prank atau acara komunitas seni lokal. Tapi makin dia lihat, makin aneh. Di bawah tulisan itu ada simbol kayak cap jempol, tapi warna hitam pekat. Dan di bagian pojok kanan bawah, ada tanggal, tapi tahunnya bukan ke 2025. Tertulis 1997. Randy tunjukin kertas itu kedua temannya, Wulan dan Aldi. Mereka juga sama-sama kaget. Tapi Aldi malah ketawa. Katanya, wah, ini pasti acara gimmick, mungkin performance art. Tapi Wulan diam. Pandangannya tajam ke arah kertas itu. Lalu, dia bilang pelan, pagar watu, bukannya itu desa yang katanya udah hilang. Randy baru dengar soal itu. Wulan cerita sedikit soal Bu Sri, soal desa yang gak ada di peta, dan soal suara sinden yang katanya masih terdengar sampai sekarang. Tapi Aldi tetap aja ngeyel. Katanya, yuklah, kita cari. Siapa tahu beneran ada. Kan seru. Akhirnya bertiga sepakat buat nyari desa itu. Gak ada niat aneh-aneh. Mereka cuma pengen lihat langsung. Siapa tahu bisa dijadiin konten video atau dokumentasi. Malam sebelum berangkat, Wulan gak bisa tidur. Jam 2 pagi, dia kebangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia duduk di bangku kayu, nonton pentas wayang. Tapi yang main bukan dalang. Dan yang nyanyi bukan manusia biasa. Putri ada di situ, duduk di tengah panggung, wajahnya keriput,
tapi senyumnya datar. Tangannya terus menggerakkan kipas. Dan suara nyanyiannya pelan, berat, seolah keluar dari perut bumi. Wulan ngelirik ke kiri dan kanan. Bangku-bangku penonton dipenuhi orang, tapi semua mukanya pucat. Matanya kosong. Mulut mereka kaku. Beberapa dari mereka pakai baju yang sobek. Bahkan ada yang berdarah. Dan semua nggak bergerak sama sekali. Cuma duduk diam, nonton. Tiba-tiba Busri berhenti nyanyi. Dia menoleh ke arah Wulan. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Lalu dia berkata dengan suara lirih, "Kau wis teka, kowe kudu ngrampungake. Kamu sudah datang, kamu harus menyelesaikannya." Wulan langsung bangun dengan napas ngos-ngosan. Kamarnya gelap, tapi dia merasa kayak ada yang dengerin. Di luar kamar, dari arah dapur, terdengar suara pelan, kayak suara gamelan, tapi dia yakin nggak ada yang nyalain apa-apa. Pagi harinya mereka tetap jalan. Jalur yang mereka lewati bukan jalur resmi. Mereka ikutin peta dari pendaki forum lama yang nyebut arah ke Pagar Watu lewat jalur hutan pinus. Randy bawa kompas dan GPS. Tapi makin lama makin gak berfungsi. Kompas muter-muter gak jelas. Dan GPS nunjukin titik mereka bolak-balik di tempat yang sama. Tapi anehnya, mereka ngerasa terus jalan. Sekitar jam 3 sore, mereka nemu jalan berbatu. Dan di ujungnya, ada gapura tua. Kayak pintu masuk kampung zaman dulu. Di atas gapura itu, ada ukiran kayu bertuliskan huruf Jawa, halus, Pagar Watu. Mereka saling pandang. Aldi langsung senyum lebar. Nah, kan bener ada. Tapi Wulan masih ngerasa gak enak. Sejak mereka nyebrang ke hutan pinus, angin berhenti. Udara lembab, suara burung hilang. Bahkan dedaunan pun kayak nggak goyang. Begitu mereka masuk ke dalam gapura, suasananya beda banget. Jalanan berbatu tua, rumah-rumah joglo yang udah ditumbuhi lumut, dan tiang-tiang bambu bekas lampu minyak berdiri kaku. Seolah desa ini cuma tidur, bukan mati. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara pelan. Ting, dung, ding, suara gamelan. Mereka otomatis ngelangkah ke arah suara itu. Nafas mereka berat, tapi kaki mereka tetap jalan. Seolah ada yang narik mereka pelan-pelan. Mereka sampai di sebuah lapangan luas. Di tengahnya, berdiri sebuah panggung kayu, tua dan berdebu. Tapi masih berdiri kokoh. Lampu minyak menggantung di atas, nyala kecil tapi stabil. Gamelan tersusun rapi di sisi kanan panggung, dan di tengah panggung duduk seorang perempuan tua, pakai kebaya hitam, rambut digelung, wajahnya pucat, dan bibirnya sedikit terbuka. "Busri?" Dia duduk diam, tangannya di pangkuan, tapi suaranya keluar pelan, sendu, seperti doa yang ditelan angin. Randy melangkah maju, matanya terpaku. Aldi ngerekam pakai ponsel. Tapi layar ponselnya tiba-tiba nge-freeze. Wulan berdiri di belakang, tubuhnya gemetar. Panggung itu hidup. Dan di balik kabut yang mulai turun perlahan dari pepohonan, satu persatu, bangku kayu di depan panggung mulai terisi. Langit mulai menggelap waktu kabut makin tebal menyelimuti desa. Entah kenapa, meskipun hari masih sore, cahaya matahari terasa redup. Seolah-olah waktu di Pagar Watu berjalan dengan aturan yang berbeda. Randy terus berdiri di depan panggung, wajahnya kosong, kayak orang kesurupan. Dia nggak bicara, nggak gerak, cuma bengong ngelihat Busri yang masih duduk di tengah panggung, menyinden pelan. Suaranya lembut, tapi nadanya aneh. Nggak seperti nyanyian biasanya, seperti mantra. Aldi yang tadi semangat merekam, mulai panik. Layar ponselnya gelap, baterai penuh, tapi mati total. Dia pencet-pencet tombol power, tapi nggak ada respon. Ponselku kenapa ya? Gumamnya. Nada suaranya mulai gelisah. Wulan masih berdiri di belakang mereka. Tangannya gemetar. Napasnya nggak teratur.
Ada rasa nggak enak di dadanya sejak pertama kali masuk desa ini. Tapi sekarang, rasa itu berubah jadi takut yang nyangkut di tenggorokan. Matanya ngelihat ke bangku-bangku kayu yang tadinya kosong, sekarang mulai terisi. Tapi bukan manusia biasa yang duduk di sana. Wulan pelan-pelan melangkah mundur. Matanya membelalak waktu ngelihat wajah-wajah penonton itu. Pucat, kosong. Mata mereka melotot tanpa ekspresi. Pakaian mereka lusuh. Beberapa berlubang. Ada noda hitam dan merah tua. Beberapa bahkan kelihatan gak punya bibir. Cuma rongga mulut gelap yang terbuka lebar. Suara gamelan makin jelas. Tapi gak ada yang mainin. Alat-alat gamelan itu berdiri sendiri. Tapi bunyinya rapi. Seolah-olah dihantui oleh pemain-pemain yang gak kelihatan. Busri mulai angkat tangan kanannya. Pelan. Lalu mulai menyinden lagi. Nadanya naik. Makin tinggi, makin tajam. Randy mulai ikut menggumam. Bibirnya bergerak. Mengikuti lirik-lirik Jawa kuno yang bahkan dia sendiri gak paham artinya. Wulan langsung lari ke arah Randy. Nyoba narik tangannya. Randy, ayo kita pergi. Ini tempat bukan buat kita. Tapi Randy gak ngejawab. Matanya terus natap ke arah panggung. Kayak ditarik sesuatu dari dalam. Tangannya dingin tubuh Nia Kokualdi yang udah mulai sadar ada yang gak beres. Nyoba bantu Wulan bro. Ayo bro, ini serem banget. Kita harus cabut. Tapi tiba gamelan berhenti. Busri diam. Dan semua penonton di bangku kayu itu serentak menoleh ke arah mereka bertiga. Hening. Gak ada angin, gak ada suara. Lalu, salah satu dari makhluk itu berdiri. Jalannya pelan, pincang, tapi matanya terus ngarah ke Wulan. Tubuhnya keriput, bajunya sobek, dan rambutnya menjuntai sampai tanah. Mulutnya mulai buka, dan dari situ keluar suara gamelan. Dari tenggorokannya langsung, bukan suara manusia. Wulan langsung narik Randy sekuat tenaga. Kali ini, Randy agak bereaksi. Dia kedip pelan, seperti bangun dari mimpi. Kita di mana? Katanya pelan, bingung. Aldi langsung nyamber. Gak penting, kita harus keluar dari sini sekarang. Mereka bertiga lari ke arah jalan setapak tempat mereka masuk tadi. Tapi anehnya, jalannya berubah. Nggak ada lagi gapura, cuma pohon-pohon besar yang berdiri rapat. Dan kabut yang makin tebal. Mereka nyoba jalan terus. Sambi teriak-teriak minta tolong, tapi suaranya kayak ditelan udara. Nggak ada pantulan, nggak ada gema. Di belakang mereka, suara sinden mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih keras, lebih cepat. Sialalabu, Sri tahu mereka kabur. Dan dia mempercepat pentas. Wulan nangis sambil terus lari. Randy mulai panik. Tapi badannya lemas. Aldi masih nyoba buka GPS. Tapi layar ponselnya tetap gelap. Tiba-tiba, Aldi jatuh. Kakinya nyangkut akar pohon. Dan dia kebentur batu besar. Darah mengalir dari keningnya. Wulan nyoba bantu. Tapi Randy berhenti di tempat. Matanya lagi-lagi kosong. Wulan panik. Randy, jangan diam. Ayo bantu Aldi. Tapi Randy justru mundur. Lalu, dia nyanyi dengan suara yang sama kayak Busri. Nada yang sama, bahasa Jawa kuno yang bukan milik zaman ini. Aldi bangkit pelan-pelan. Darah masih netes dari pelipisnya. Dia lihat Randy dengan tatapan takut. Bro, lu kenapa sih? Tapi Randy nggak jawab. Dia cuma nyanyi. Matanya kosong. Wajahnya kayak bukan wajahnya. Wulan narik Aldi. Kita tinggalin dulu. Kita cari jalan keluar. Kita bisa lapor orang. Kita bisa. Tapi dia nggak sempat lanjut. Karena waktu mereka balik badan, di depan mereka udah berdiri barisan penonton tadi. Sekarang mereka lebih dekat. Bau busuk tercium dari tubuh-tubuh mereka. Kayak mayat yang udah kelamaan dikubur, lalu digali lagi. Aldi langsung tarik Wulan mundur. Balik, balik, balik. Tapi Randy nggak ikut.
Dia berdiri di depan barisan itu, nyanyi pelan, dan perlahan, langkahnya maju. Dia masuk ke dalam barisan penonton, dan menghilang. Wulan teriak sekencang-kencangnya, tapi Aldi narik dia lari. Mereka muter arah, masuk ke hutan pinus lagi, nggak peduli kemana. Pokoknya, asal jauh dari panggung itu. Mereka lari terus, napas ngos-ngosan. Kaki Luhu luka, kena semak dan ranting, tapi mereka nggak berhenti. Sampai akhirnya, kabut pelan-pelan menghilang, dan jalan tanah berubah jadi jalan aspal. Mereka sampai di perkampungan warga, entah di mana, tapi aman. Mereka nyari bantuan. Mereka cerita ke warga soal desa Pagerwatu. Tapi warga cuma saling pandang. Salah satu dari mereka, bapak-bapak tua, cuma jawab pelan. Desa itu sudah lama nggak ada sejak erupsi ke 2006. Tapi kadang masih ada orang yang dipanggil ke sana. Wulan nangis, Aldi cuma bisa bengong. Dan Randy hilang, seolah-olah nggak pernah ada. Sejak kejadian itu, Wulan jadi berubah. Dia jarang ngomong, bahkan ke keluarganya sendiri. Matanya kosong, tiap malam selalu mimpi buruk. Aldi juga nggak beda jauh, meski dia masih bisa ngobrol. Tapi tiap kali ada suara musik Jawa, entah dari TV, radio, atau sekadar tetangga yang nyetel lagu keroncong, dia langsung pucat, tangannya gemetaran. Selama seminggu setelah kejadian, mereka coba melapor ke pihak berwenang, polisi, relawan pencarian, bahkan komunitas SAR. Tapi hasilnya nihil. Saat tim penyelamat coba menelusuri jalur yang sama dari cerita mereka, Pagerwatu seperti hilang, gak ada jalan masuk, gak ada tanda-tanda. Ada desa di sana. Bahkan gapura yang mereka lihat, tempat pertama kali masuk, juga lenyap. Semua orang mulai mengira Randy cuma tersesat atau sengaja pergi. Tapi Wulan tahu, dia tahu betul apa yang mereka lihat bukan hal biasa. Dia lihat sendiri Randy masuk ke barisan makhluk itu, dan dia dengar dengan telinganya sendiri suara nyanyian Randy yang berubah, suara yang bukan lagi milik manusia. Malam-malam Wulan sering dengar suara-suara aneh dari kamarnya. Kadang suara sinden sayup-sayup, kadang suara gamelan, pelan banget. Tapi jelas, setiap kali dia mau tidur, dia ngerasa kayak lagi duduk di kursi kayu di depan panggung. Dan dari kejauhan, ada Busri yang melambaikan tangan. Beberapa kali dia mimpi jalan di tengah hutan pinus, kabut di sekelilingnya. Dan dari arah belakang, ada suara langkah pelan, berat, tapi teratur. Setiap dia menoleh, nggak ada siapa-siapa. Tapi waktu dia bangun, spraynya basah. Bukan karena keringat, tapi seperti habis disiram air tanah. Aldi juga ngalamin hal yang gak masuk akal. Suatu malam, ponselnya yang sempat rusak di Pagerwatu tiba-tiba nyala sendiri. Layarnya gelap, tapi ada satu video tersimpan di galeri dengan nama file Randy. MP4 dengan jantung berdebar. Aldi putuskan buat buka. Video itu buram, agak goyang, tapi suara gamelan terdengar jelas. Di tengah layar, terlihat panggung yang sama, dengan Busri duduk menyinden. Tapi yang bikin Aldi hampir jatuhin ponsel adalah sosok yang duduk di samping Busri. Seorang laki-laki muda, pakai kaos hitam, rambut berantakan, wajah pucat. Randy, dia juga nyinden. Suara mereka menyatu, kadang selaras, kadang bergantian. Tapi yang bikin perut Aldi mual adalah ekspresi wajah Randy. Dia tersenyum, tapi bukan senyum senang. Senyum itu datar, dingin, tanpa jiwa. Seolah dia bukan lagi manusia. Dan matanya, hitam tanpa putih. Di akhir video, kamera tiba-tiba zoom in ke arah penonton. Sosok-sosok yang sama duduk diam menatap ke depan. Tapi kali ini, Aldi lihat wajahnya sendiri, duduk di bangku paling belakang, bersama Wulan. Aldi langsung matiin video, dan lempar ponselnya ke lantai.
Ponsel itu pecah, tapi anehnya, waktu dia ambil lagi, file Randy, MP4 hilang, nggak ada di galeri, nggak ada di penyimpanan. Tapi tiap dia buka galeri, masih ada satu thumbnail kosong yang nggak bisa dihapus. Bertuliskan, "Pantas, belum selesai." Besok paginya, Aldi pergi ke rumah Wulan. Dia ketuk pintu berkali-kali, tapi nggak ada jawaban. Sampai akhirnya Ibu Wulan keluar dengan wajah khawatir. "Wulan udah 2 hari nggak keluar kamar," katanya. "Dia nggak makan, cuma duduk, bengong." Aldi minta izin buat ketemu. Begitu dia masuk kamar, dia lihat Wulan duduk di lantai, di depan cermin. Dia pakai kebaya hitam, rambutnya disanggul, dan bibirnya menggumamkan lagu Jawa Kuno. Nadanya pelan. Tapi Aldi langsung tahu itu lagu yang sama dengan yang Bu Sri nyanyikan waktu di panggung. "Wulan?" panggil Aldi pelan. Wulan menoleh. Matanya masih normal. Tapi ada sesuatu yang beda. Matanya sayu, lelah, kayak nggak tidur berhari-hari dia. "Manggil aku," bisiknya. Katanya, "Giliran aku." Aldi mendekot, mencoba nyadarkan Wulan. Tapi dia terkejut saat lihat tangan Wulan penuh tinta hitam. Di lantai, berserakan kertas lusuh, semuanya bertuliskan kalimat yang sama. Undangan pentas wayang, sinden terakhir, pagar watu, penonton terbatas. Aldi langsung kumpulkan semua kertas itu dan buang. Tapi Wulan marah. Dia teriak, "Itu buat mereka. Aku harus bagiin." Aldi mulai sadar, panggilan itu nggak cuma milik Randy. Pagar Watu masih mencari penonton. Dan sekarang, Wulan yang diincar buat menggantikan Bu Sri? Atau jadi bagian dari mereka? Malam itu, Aldi jaga Wulan sampai ketiduran. Tapi pas dia bangun, keesokan paginya, Wulan nggak ada. Jendela kamarnya terbuka. Di mejanya, cuma ada satu lembar kertas undangan, ditulis tangan dengan tinta hitam pekat. Di bawahnya, ada satu kalimat tambahan yang belum pernah ada sebelumnya. "Kamu juga akan kami panggil?" Aldi nggak percaya, Wulan bisa hilang begitu aja. Semalam masih diajakin ngobrol, masih sempat salat back and sempot, ketawa kecil, waktu mereka ngebahas kenangan kuliah bareng Randy. Tapi pagi itu, kamar kosong, jendela terbuka, tirainya bergerak pelan, seperti habis ditiup angin. Di meja kecil, samping kasur, ada secarik kertas undangan tua, yang sama seperti yang dulu mereka temukan. Tapi yang bikin Aldi makin merinding, ada satu tambahan tulisan di bawahnya. Tulisannya pakai tinta merah. Dan jelas banget, bukan tulisan tangan Wulan. Pentas belum selesai, sinden baru harus mengambil tempatnya. Aldi langsung panik. Dia coba hubungi polisi lagi. Tapi responsnya sama. Nggak ada bukti penculikan. Nggak ada tanda perlawanan. Dan Wulan sudah dewasa. Mereka anggap dia pergi atas kehendaknya sendiri. Tapi Aldi tahu, ini bukan soal kehendak. Ini soal panggilan. Pagar Watu memanggilnya kembali. Beberapa hari kemudian, Aldi mulai ngalamin hal aneh. Dia sering mimpi jalan sendirian di tengah panggung yang panjang, diapit oleh kursi-kursi kayu tua. Suara sinden mengelilingi telinganya, tapi nggak kelihatan dari mana asalnya. Di ujung panggung, berdiri sosok Wulan, pakai kebaya hitam, rambut disanggul, wajahnya penuh riasan. Tapi yang bikin Aldi paling ngeri, senyumnya datar, dingin, kayak patung. Setiap Aldi coba lari dari mimpi itu, panggung makin panjang. Dia teriak. Yang keluar dari mulutnya cuma suara gamelan. Aldi mulai merasa dia bukan lagi penonton. Dia pemain berikutnya. Suatu malam, Aldi udah nggak tahan. Dia putuskan buat kembali ke lereng Merapi, ke jalur yang sama waktu mereka dulu masuk Pagar Watu. Dia bawa senter, kamera kecil, dan satu lembar undangan yang dia simpan yang muncul entah dari mana. Di meja kamarnya 2 hari lalu, perjalanan. Malam itu berat, angin Merapi dingin dan kencang. Dan di tengah hutan pinus, sinyal hilang total. Tapi anehnya, dia ngerasa nggak sendiri. Setiap dia berhenti, dia dengar suara langkah kaki.
Pelan, tapi konstan. Setiap dia nyalain senter, nggak ada siapa-siapa. Tapi tiap dia matiin, bayangan di ujung pohon kayak bergerak. Aldi terus jalan, dia ngelewatin jalur setapak melewati beta-beta yang terasa familiar, dan akhirnya dia nemu gapura itu lagi. Gapura pagar watu. Tapi sekarang, nggak ada suara gamelan, nggak ada cahaya. Hening total. Desa terlihat lebih rusak dari terakhir kali. Rumah-rumah joglo nyaris runtuh. Pohon-pohon besar tumbuh di antara dinding dan tiang. Tanahnya lembab dan udara terasa berat. Aldi maju, pelen-pelen, ke arah lapangan di tengah desa. Panggung kayu masih berdiri, tapi kosong. Nggak ada gamelan, nggak ada busri. Nggak ada penonton. Aldi berdiri di tengah lapangan. Napasnya ngos-ngosan. Wulan, gumamnya, lirih. Tiba-tiba, dari balik panggung, muncul sosok perempuan. Langkahnya pelan. Kain kebaya hitam menyapu tanah. Wajahnya, Wulan. Tapi ada yang beda, matanya terlalu tajam. Terlalu hitam. Dan dari mulutnya, keluar nyanyian pelan, lagu yang sama Wulan naik ke panggung. Dia duduk di tempat Busri, dulu duduk, dan mulai nyinden. Seketika itu juga, gamelan terdengar. Dari arah belakang, Aldi menoleh, dan bangku-bangku tua mulai terisi satu persatu. Penonton yang sama, pucat, kosong, diam. Suara tepuk tangan pelen-pelen mengisi udara. Meskipun tangan mereka nggak bergerak. Aldi mundur. Dia gemetar. Wulan, itu kamu kan? Pulang? Kita pulang aja ya? Ayo, tapi Wulan terus nyanyi. Tanpa menoleh, suaranya naik. Mengisi seluruh lapangan. Kabut mulai turun dari pohon-pohon. Melingkupi desa. Aldi coba lari. Tapi kakinya berat. Tanah di bawahnya seperti menahan. Udara seperti mendorongnya balik. Terasa semakin dekat, meski dia sudah berbalik arah. Dari tengah penonton, seorang perempuan tua berdiri. Busri. Dia sudah nggak menyinden lagi. Sekarang, dia hanya berdiri di antara barisan penonton, menatap Wulan di atas panggung, lalu dia menoleh ke Aldi. Dengan senyum perlahan, dia bicara pelan. Pentas terakhir, tapi belum lengkap. Tanpa kamu, gamelan berhenti, Wulan berhenti nyanyi, semuanya menatap Aldi. Tiba-tiba, Aldi merasa badannya bergerak sendiri. Dia naik ke panggung, tangannya mengambil posisi duduk di sebelah Wulan, dan dari dalam tenggorokannya, suara sinden mulai keluar. Bukan suara Aldi, tapi suara lain. Suara yang dalam, tua, dan kosong. Pagi, harinya, relawan pencinta alam yang sedang patroli di sekitar jalur ilegal Merapi menemukan satu hal aneh. Sebuah selebaran di bawah pohon pinus. Tulisannya, pentas wayang kulit, dipimpin oleh sinden terakhir, penonton terbatas di bawahnya. Ada 3 nama tertulis halus dengan tinta merah. Randy, Wulan, Aldi, dan 1 nama kosong. Masih belum terisi. Orang-orang di desa sekitar Merapi mulai resah. Malam-malam jadi terasa berbeda. Angin gunung yang biasanya dingin dan sunyi, sekarang bawa suara-suara aneh. Kadang terdengar suara gamelan, samar, seperti dimainkan jauh dari dalam tanah. Kadang terdengar suara perempuan menyanyi, sendu dan panjang, membuat bulu kuduk berdiri, bahkan dari balik dinding rumah. Awalnya, mereka pikir itu cuma ilusi. Tapi malam Jumat Kliwon berikutnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Seorang anak kecil tiba-tiba menggambar panggung pentas di dinding kamarnya. Gambar itu lengkap dengan penonton, gamelan, dan 2 sosok yang duduk di tengah panggung, Wulan dan Aldi. Ibunya panik, apalagi setelah tahu anaknya belum pernah lihat wajah mereka. Ketika ditanya, si anak cuma jawab pelan, "Aku lihat di mimpi. Mereka nyanyi, tapi penontonnya nggak punya muka." Di Tempot Lane,
Seorang pemuda yang iseng camping di lereng Merapi, ngaku nemu selebaran tua di saku celananya. Dia bilang gak tahu siapa yang naruh, tapi tulisannya sama. Pentas wayang kulit. Dipimpin oleh sinden terakhir, Pagerwatu. Penonton terbatas yang lebih bikin merinding. Di bawah undangan itu, tertulis satu nama tambahan. Namanya sendiri. Dia gak berani cerita ke siapa-siapa lagi. Setelah itu, beberapa hari kemudian, dia hilang. Motornya ditemukan di dekat jalan setapak lama yang udah ditutup. Tapi nggak ada jejak kemana dia pergi. Dari hari ke hari, jumlah orang yang menghilang di sekitar kawasan itu bertambah. Dan yang paling menyeramkan, setiap satu orang hilang, kursi di panggung Pagerwatu bertambah satu. Sekarang, panggung itu nggak cuma punya 2 sinden. Sosok-sosok baru yang duduk bersila, pakai kebaya hitam, wajah-wajah kosong tanpa cahaya kehidupan. Setiap kali mereka menyanyi, kabut di desa makin tebal. Dan dari kejauhan, penonton-penonton baru berdatangan. Bukan cuma makhluk dari dunia lain, tapi juga manusia yang gak sadar mereka sudah dijemput. Pentas itu sekarang gak lagi ditujukan buat menghibur. Pentas itu jadi gerbang antara dunia hidup dan yang mati. Konon, siapapun yang mendengar lagu sinden Pagerwatu secara lengkap, dari bait pembuka sampai bait terakhir, akan diundang. Entah dia percaya atau enggak, entah dia sengaja, atau cuma iseng. Begitu, lagu itu masuk penuh ke telinganya. Hidupnya nggak akan sama lagi. Beberapa orang yang sempat dengar, biasanya lewat video aneh yang muncul di media sosial, ngaku merasa diawasi setelahnya. Suara sinden terus terngiang di telinga. Bahkan saat tidur. Dan biasanya, seminggu setelahnya, mereka hilang tanpa jejak. Dan yang tersisa, cuma satu benda kecil, selebaran, selalu dengan tulisan yang sama. Anehnya, ada juga versi digital dari undangan itu, yang sekarang mulai menyebar di forum-forum misteri. Tapi, tiap orang yang nyoba download atau screenshot filenya langsung rusak, tapi tetap muncul di folder mereka. Berjudul, Pentas Belum Selesai. Dan yang lebih gila, kadang muncul satu file video pendek, durasi sekitar 2 menit. Isinya sama semua. Panggung tua. Penonton duduk diam. Suara sinden yang lirih dan dalam, dengan satu kalimat pengantar yang selalu terdengar di awal. Kami bukan ingin menakutimu, kami hanya ingin kamu datang menonton. Beberapa YouTuber horor pernah coba bahas ini, tapi videonya selalu ke take down. Ada juga yang nekat upload video tentang pentas Pagerwatu, tapi komentarnya aneh-aneh. Isinya kayak bukan dari manusia biasa. Banyak yang nulis dalam bahasa Jawa kuno. Ada juga yang cuma isi titik-titik panjang, seolah sedang mengetik, tapi tidak selesai. Lalu, ada satu akun YouTube baru yang muncul mendadak. Nggak ada profil, nggak ada nama, tapi tiap malam Jumat Kliwon, akun itu upload video sinden. Wajahnya selalu berbeda, tapi suara latarnya sama. Gamelan dari Pagerwatu, dan entah kenapa, jumlah subscribernya selalu sama, 666. Nggak pernah nambah, nggak pernah berkurang. Orang-orang yang berani nonton sampai habis, biasanya malamnya mimpi buruk. Mimpi mereka nonton wayang di lapangan luas, dan duduk di barisan belakang, melihat sosok-sosok hitam bersuara. Tapi ada satu mimpi yang selalu sama. Di bagian akhir mimpi itu, panggung kosong, tapi ada satu kursi yang belum terisi. Satu kursi yang disiapkan untuk kamu, karena pentas belum selesai, dan sinden terakhir belum bernyanyi sepenuhnya.